Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Jayendra Ardena Putra dengan NIM 21110110007. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 1. Dalam agama Hindu, Veda merupakan kitab suci yang berisi ajaran suci melalui ide Sang Hyang Widiwasa kepada Maharshi. Asal mula kata Veda berasal dari bahasa Sanskerta yang berkata Vid yang artinya ilmu pengetahuan. Sebagai sumber ajaran bagi agama Hindu, Veda juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, baik secara Shruti dan juga Smriti. Berikut klasifikasinya. Kitab suci Veda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kitab Veda Shruti dan kitab Veda Smriti. Kitab suci Veda Shruti adalah kitab suci yang diwahyukan oleh ide Sang Hyang Widiwasa melalui para Maharshi dengan cara mendengarkan secara langsung. Sedangkan kitab suci Veda Smriti adalah kitab suci Veda yang ditulis berdasarkan ingatan atau tafsiran oleh para Maharshi dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa. Kitab suci Veda Shruti berdasarkan sifat isinya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bagian mantra Samhita, yang kedua bagian Brahmana atau Karma Kanda, yang ketiga bagian Upanishad dan Aryanka. Bagian mantra Samhita berisikan syair atau prosa, liris atau Sanskerta Veda yang terdiri dari yang pertama Rigveda Samhita. Rigveda Samhita dihimpun oleh Maharshi Pulaha atau Paila. Rigveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk ejaan. Yang kedua, Samaveda Samhita. Samaveda Samhita dihimpun oleh Maharshi Jaimuni. Samaveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat tentang ajaran-ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan. Yang ketiga, Yajurveda Samhita. Yajurveda Samhita dihimpun oleh Maharshi Vaisa Mukayana. Yajurveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok yajna. Yang keempat, Atharva Veda Samhita. Atharva Veda Samhita dihimpun oleh Maharshi Sumantu. Atharva Veda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran-ajaran yang bersifat magis. Bagian kedua yang terpenting dari kitab Veda Shruti adalah bagian yang disebut Brahmana atau Karma Kanda. Jadi, kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Aryanka atau Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang isinya membahas berbagai teori-teori mengenai ketuhanan. Himpunan ini merupakan bagian Jnana-kanda dari Veda Shruti. Kata Upanishad berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata upa yang berarti dekat atau sekitar. Ini berarti pemimpin atau guru, dan sad berarti duduk. Upanishad berarti duduk di bawah dekat guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci kerohanian yang sifatnya rahasia. Sedangkan kitab suci Veda Smriti dibagi menjadi dua. Yang pertama, Vedanga. Kata Vedanga terdiri dari kata Veda dan Anga. Dalam bahasa Sanskerta, Veda atau Veda berarti ilmu pengetahuan suci dan Anga berarti bagian, anggota, badan, sumber, dan dasar. Vedanga adalah batang tubuh atau badan dari Veda. Vedanga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, Siksa. Siksa adalah petunjuk-petunjuk tentang cara mengucapkan mantra yang tepat sesuai dengan tinggi rendahnya tekanan suara. Yang kedua, Vyakarna adalah tata bahasa.
Yang ketiga, canda adalah lagu. Yang keempat, nirukta adalah sinonim atau antonim atau penafsiran kata yang terdapat dalam Weda. Jyotisa adalah ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Kalpa adalah ilmu ritual. Yang kedua merupakan Upaweda. Kitab-kitab Upaweda merupakan kitab kelompok kedua dari Weda Smriti setelah kitab Wedanga. Kata Upaweda terdiri dari kata upa dan weda. Upa berarti dekat atau sekitar. Weda berarti ilmu pengetahuan suci atau kitab suci. Jadi Upaweda berarti kitab suci atau pengetahuan suci yang menguraikan hal-hal yang ada di sekitar Weda. Upaweda terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, Itihasa. Itihasa merupakan sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Yang kedua, Purana. Purana merupakan pustaka yang memuat ajaran suci dalam bentuk cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, serta bagi mereka yang tingkat pikirannya belum tinggi. Yang ketiga, Arta Sastra. Kitab yang berisikan tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik. Yang keempat, Ayurveda. Kelompok kitab Upaweda yang menguraikan tentang ilmu pengobatan atau kedokteran atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Yang kelima, Gandharwa Weda. Kitab yang menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Yang keenam, Kama Sastra. Kama Sastra merupakan kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni atau rasa keindahan. Yang ketujuh, Agama. Agama merupakan kitab yang memuat ajaran tentang keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tata cara persembahyangan. Sekian video penjelasan saya terkait dengan kodifikasi Weda. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.